Di awal cerita, kita berkenalan dengan wanita cantik berhijab dan berparas cantik yang bernama Intan Mulyat-Yati. Adalah wanita berusia 25 tahun. Dia tinggal dengan orang tuanya di desa Sabali, Kecamatan Rasanai Timur, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Intan merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, dari orang tua ayah yang bernama Nasaruddin dan ibu bernama Siti Asmin, seorang alumni dari SMA Negeri 4 Kota Bima, yang dikenal sebagai sosok yang baik, suka menolong dan mudah bergaul. Dia selalu ikut bersama dengan ibunya untuk berjualan saat memiliki waktu senggang. Oleh karenanya, dia pun dikenal sebagai wanita yang patuh kepada kedua orang tuanya. Selain itu, Intan juga sering ikut pengajian di lingkungan rumahnya. Pada tahun 2016, dia menemukan seorang pria yang menurutnya cocok. Pria itu bernama Arif Satriadin yang berusia 31 tahun. Dia tinggal di Desa Maria, Kecamatan Wowo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Arif berprofesi sebagai seorang dosen di Universitas Visip Bojo, Kota Bima. Ternyata mereka ini masih terikat hubungan persaudaraan. Mereka berdua masih bersepupu. Kisah hubungan mereka ini dimulai pada pertemuan antara keluarganya di rumahnya Intan. Dari pertemuan itu mulailah timbul rasa suka satu sama lain. Kemudian mereka pun lebih akrab dan lebih sering berkomunikasi sejak pertemuan itu. Karena sudah merasa nyaman, Arif pun memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Intan. Setelah itu pun mereka berpacaran. Namun hubungan mereka belum disetujui oleh kedua orang tua Intan karena menganggap bahwa Intan dan Arif ini masih bersaudara. Meskipun hubungan masih belum disetujui, namun mereka tetap nekat untuk menjalaninya. Hari demi hari pun telah dilewati. Di sisi lain, hubungan mereka masih terus berlanjut dan semakin dekat. Mereka pun jarang terlibat konflik setelah hampir 3 tahun berhubungan. Dengan berjalannya waktu, Arif pun merasa bahwa hubungannya sudah sangat serius. Oleh karena itu, dia pun mencoba untuk mengajak Intan menikah pada bulan Desember di tahun 2019. Namun karena masih pendidikan, Intan menolaknya dan meminta waktu hingga lulus kuliah. Intan berkuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Sulawesi Selatan. Ketika Intan sudah mendapatkan gelar sarjanahnya di bidang kesehatan, Arif datang ke kampusnya untuk mengucapkan selamat kepada Intan sambil membawa sebuah hadiah. Di sanalah Arif mengatakan kepada Intan bahwa dia akan segera datang ke rumahnya untuk meminta restu kepada kedua orang tuanya. Setelah berkuliah itu pun Intan bekerja menjadi seorang perawat di rumah sakit Kota Bima. Singkat cerita, pada bulan Mei di tahun 2020, Arif pun datang ke rumah Intan untuk melamarnya. Kedatangan Arif ke rumahnya justru tidak disambut hangat oleh keluarganya Intan. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Ternyata lamaran itu pun ditolak oleh kedua orang tua Intan, dan mereka mengatakan tidak akan mengizinkannya sampai kapanpun. Bahkan ibunya Intan pun sempat mengatakan, walaupun malaikat datang untuk melamar, saya akan tetap tolak, hai Arif. Sungguh pamali sekali perkataan itu ya guys ya. Arif yang mendengar sindiran itu sangat kecewa dan segera pamit untuk pulang. Dia pulang dengan harapannya yang hancur dan pikirannya yang berantakan. Setelah kejadian itu, mereka berdua menjadi jarang berkomunikasi.
Mereka pun tidak pernah bertemu, dan sikap Intan pun berubah. Kini dia menjadi wanita yang dingin, cuek, dan selalu menghindari dari Arif. Waktu terus berjalan, sementara hubungan mereka semakin hari justru semakin menjauh. Arif yang tidak mau kehilangan sosok wanita yang dia cintai. Dia pun akhirnya berusaha untuk membuat suasana hubungannya kembali hangat, seperti semula. Namun hal yang dia lakukan tetap sia-sia. Sikap Intan tidak berubah sedikit pun. Sehingga sekitar pada awal Agustus di tahun 2020, Arif mendengar bahwa ternyata Intan sudah memiliki pacar baru. Bahkan Intan dan pacarnya akan menikah pada bulan Oktober di tahun 2020. Dari sanalah emosi Arif langsung memuncak. Pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, Intan pergi ke pasar untuk menemani dan mengantar ibunya berjualan. Pada jam 06.00 dia berangkat menggunakan sepeda motor. Dan pada sekitar jam 8.40, Intan pun pamit untuk pulang kepada ibunya sambil membawa beberapa barang belanjaan. Pada saat di tengah perjalanan, tanpa disadari, ternyata Arif sedang mengikutinya. Kemudian di tengah jalan, Arif mencegat Intan dan menepikan motornya di tepi jalan. Kemudian mereka pun mengobrol di atas motor. Namun obrolan tersebut malahan berujung perdebatan karena sudah merasa kecewa dan sakit hati. Tanpa berpikir panjang, kemudian Arif pun segera mengeluarkan sajam dari tasnya dan langsung mengakupuntur Intan beberapa kali hingga membuatnya tidak berdaya. Setelah melakukan aksinya, Arif pun pergi meninggalkannya begitu saja. Warga sekitaran yang melihatnya langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Tidak butuh waktu yang lama, polisi pun segera datang menuju ke TKP untuk melakukan evakuasi kepada korban dan segera membawanya ke RSUD Kota Bima. Namun sesampainya di rumah sakit, nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Setelah melakukan penyelidikan dan keterangan beberapa saksi, polisi mendapati ciri-ciri fisik dari sang pelaku, yang kemudian Mapolres Kota Bima langsung melakukan pengejaran. Tidak butuh waktu yang lama, mereka pun berhasil menghadang pelaku di Jalan Lintas Soekarno-Hatta. Pada saat proses penangkapan, pelaku berusaha untuk kabur, namun polisi berhasil menggagalkannya. Pelaku pun langsung dibawa ke Polres Bima untuk dimintai keterangan. Ketika diinterogasi, pelaku mengatakan jika dirinya sakit hati dengan perkataan yang diucapkan oleh ibu korban. Selain itu, dia pun sangat kecewa saat mengetahui jika korban sudah mempunyai pacar baru. Bahkan mereka akan menikah 2 bulan lagi. Pelaku pun sempat mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membiayai kuliah korban dari awal masuk kuliah hingga mendapati gelar. Perkataan itu terus diulang-ulang saat dalam proses interogasi. Namun karena sudah merasa terpojok oleh perkataannya sendiri yang menjadi berbelit-belit, akhirnya dia pun mengakui jika dia telah berbohong. Dia sama sekali tidak pernah membiayai kuliah dari korban. Alasan itu dia katakan demi bisa melindungi dirinya atas perbuatan jahatnya itu. Pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, dilakukan sidang di Pengadilan Negeri Bima. Arif Septiadi terbukti telah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan dia pun divonis penjara selama 20 tahun. Di dalam kasus ini, kita bisa melihat betapa baktinya korban kepada orang tuanya. Walaupun mungkin bertentangan dengan hatinya, namun dia tetap mengikuti keinginan dari orang tuanya.
Di suatu sisi, aku pun sangat mengerti kekecewaan dan sakit hati dari pelaku. Terlebih mendengar perkataan dari ibu korban. Jikapun harus menolak lamaran seseorang, seharusnya dengan kata-kata yang halus, tanpa menyakiti atau merendahkan orang lain. Dan seharusnya tidak membawa-bawa nama malaikat, karena walau bagaimanapun, jika malaikat maut yang melamar, siapa yang bisa menolaknya? Walaupun sakit hati, tetap saja namanya pembunuhan, tidak bisa dibenarkan, dan akibatnya pelaku pun tidak bisa menikah, malah justru berada di dalam jeruji besi. Oke guys, sekian dulu videoku hari ini. Terima kasih sudah menonton.